Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita merasakan betapa limpah nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat beriman dan beramal saleh. Nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai amanah untuk kita tunaikan, untuk kita jadikan wasilah membuktikan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema yang penting, yaitu tentang sedekah. Apa hakikat daripada sedekah itu? Bagaimana kedudukan dan keutamaannya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk membahasnya bersama. Tentunya bersedekah ini adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan dalam syariat kita. Bahkan sedekah ini adalah bukti keimanan setiap orang. Karenanya kata sedekah itu berasal dari kata as-sidq, yang artinya jujur atau kejujuran. Sehingga sedekah itu seakan-akan bukti daripada kejujuran iman seseorang. Karenanya dalam sebuah hadis disebutkan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Sehingga orang yang kuat imannya, insya Allah akan selalu nampak darinya kedermawanan. Dia akan sering bersedekah. Ia merupakan warna-warni daripada imannya. Dia akan buktikan bahwa apa yang Allah karuniakan kepadanya adalah titipan yang harus dia manfaatkan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Para pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik itu sangat jelas. Orang beriman menjadikan sedekah itu sebagai sebuah ibadah yang dia merasa bahagia dengannya. Karena ketika dia bersedekah dengan ikhlas dan tulus, pada saat itu seakan-akan dia sedang memberikan kebutuhan jiwanya. Jiwa setiap orang itu sama dengan jasmaninya. Kalau jasmani kita ini membutuhkan hal-hal yang bisa membuatnya tumbuh subur, ya, seperti makanan, maka jiwa kita juga pada hakikatnya membutuhkan apa-apa yang bisa membahagiakannya. Tentunya ibadah-ibadah itu yang dengannya jiwa itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ibadah itu dia kerjakan, maka dia akan semakin bahagia. Semakin dia bersedekah, maka semakin lapang dadanya. Orang-orang munafik itu justru menghalang-halangi sedekah. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ya, orang-orang yang suka mencelah, ya, mengejek orang-orang yang ingin bersedekah dengan sukarela dari orang-orang beriman. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Ya. Ketika orang beriman itu bersedekah
dengan sedekah yang mungkin sedikit ya di mata manusia, mereka mengatakan, apalah gunanya sedekah dengan sesuatu yang sangat sedikit seperti itu? Tidak ada artinya. Apalah nilainya kalau hanya segitu saja. Dan ketika seseorang bersedekah dengan sesuatu yang besar di mata manusia, mereka mengatakan, orang ini hanya mau dilihat saja, mau dipuji, mau dianggap dermawan, dan seterusnya. Ya, itulah orang-orang munafik. Ya. Mereka mencela, mengejek orang-orang beriman. Ya, padahal sedekah ini adalah investasi akhirat setiap orang. Semakin banyak yang dia sedekahkan, maka semakin banyak yang dia investasikan untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Orang yang bersedekah itu ibaratnya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berbisnis bersama Allah yang Maha Kaya, maka dia tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Ya. Allah Maha Adil, Allah adalah zat yang tidak zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang karim, ya, dermawan, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kaya. Sehingga adakah orang yang rugi ketika berniaga, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat itu? Bahkan Allah memiliki sifat pemaaf. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang perniagaan ini dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ingin aku tunjukkan tentang perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Harta kita pergunakan untuk kepentingan syariat Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menyebarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta itu untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut." Ya. Siapakah yang ingin memberi piutang, ya, qard, kepada Allah Subhanahu wa taala, qardan hasana, piutang yang baik, maka balasannya kata Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan lipat gandakan. Ketika Allah membayar, ya, apa yang Allah pinjam dari seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang jauh luar biasa dari apa yang mungkin hambanya itu tidak pernah bayangkan. Dengan surganya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar." Apa yang mata belum pernah melihatnya, belum pernah terdengar oleh telinga, ya bahkan belum pernah terbersit dalam benak manusia, bagaimana ya surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Ayat ini ada satu rahasia yang penting untuk kita pahami. Ketika Allah katakan, siapakah yang ingin memberi piutang kepada Allah? Ya, pernahkah kita membayangkan, para pemirsa sekalian, Allah menganggap bahwa apa yang kita sedekahkan sebagai piutang padanya. Seakan-akan Allah mewajibkan atas dirinya untuk membayar, ya, apa yang kita berikan kepadanya. Kita sedekahkan. Tentunya yang disedekahkan dengan ikhlas dan tulus. Padahal kita sadari bahwa semua karunia yang kita dapatkan, termasuk harta, ya, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedekahkan untuk kepentingan kita, Allah katakan itu piutang terhadap dirinya. Subhanallah. Pernahkah kita pikirkan itu semua, jamaah sekalian?
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pasti akan membalas apapun yang kita keluarkan dari harta kita. Zakat, sedekah dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa man dzalladzi, siapakah yang ingin ya, yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang ingin memberi piutang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala qardan hasan akan melipat gandakan. Dan ketika Allah katakan seperti itu, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah akan balas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki setiap orang, setiap hambanya. Ya. Dan Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan ya, di jalan Allah, apapun yang kalian sedekahkan, Allah akan balas. Ya. Yukhlifuhu. Allah akan balas, dan kata ulama kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Allah balas pemberian kita itu di dunia sebelum Allah membalasnya di akhirat nanti. Akan tetapi perniagaan ini hanya berlangsung ketika kita masih hidup di dunia. Ya, ini yang sangat penting, pemirsa sekalian. Jangan sampai nanti ketika ruh kita telah sampai di kerongkongan, barulah kita mengatakan, harta ini untuk ini, saya sedekahkan untuk ini. Nah, perniagaan ini hanya berlangsung di dunia saja. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang aku telah rezekikan, karuniakan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bay'un fi, tidak ada lagi jual beli pada hari itu, tidak ada lagi perniagaan, tidak ada lagi bisnis, tidak ada lagi sedekah dan zakat yang kita berikan yang Allah akan bayar, yang Allah akan balas. Sudah tidak ada lagi, yaitu di negeri akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Munafiqun tentang orang-orang yang menyesal ya, ketika kesempatan itu telah berlalu ya. Allah sudah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum tiba atau datang kepada seseorang di antara kalian al-maut, kematian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, ya Allah, andaikan engkau memberi tangguh kepadaku ila ajalin qarib. Dia minta untuk dihidupkan kembali di dunia. Ya. Apa yang dia minta, andaikan diberikan kesempatan itu, ternyata dia tidak meminta untuk sholat, untuk puasa, berhaji. Tapi orang itu mengatakan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, di antara orang-orang yang saleh. Iya. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang orang-orang kafir yang telat untuk berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang kafir ini ingin berbisnis dengan Allah ketika waktunya berlalu. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Tidak akan diterima dari mereka. Ya, sekalipun ia mendatangkan seluas bumi ini emas untuk menebus dosa-dosanya. Ketika sudah pasti bahwa dia akan masuk neraka, dia ingin menebus itu semua dengan apa yang mungkin terbiasa dia lakukan di dunia. Ya, mungkin menyogok dan lain sebagainya, riswah.
Sehingga ketika itu ingin dia lakukan, katakan seandainya pun dia datang di hari kiamat membawa emas ya seluas bumi ini untuk menebus dirinya agar tidak masuk neraka, sudah tidak berlaku lagi. Terlambat. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di dunia ini, Allah melimpahkan rezeki kita, mudahkan urusan-urusan dunia kita, jangan lupa bahwa itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala yang jika kita habiskan di dunia, maka dia akan kita tinggalkan di dunia ini. Tapi kalau kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya kita dapatkan di akhirat, ya, tetapi Allah lipat gandakan. Apa yang Allah berikan itu, apa yang dengannya Allah balas, ya, dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Insyaallah ta'ala. Apa di antara faedah dan keutamaan infak itu? Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Bahwa ternyata bukan hanya apa yang kita sebutkan tadi, sekedar perniagaan, ya. Tetapi bukti keberkahan harta itu pada hakikatnya adalah kemana kita belanjakan. Ya. Jadi kalau kita diberikan harta Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama kita, jika Anda ingin melihat harta itu berberkah atau tidak, apakah asalnya dari sesuatu yang halal, bersumber dari sesuatu yang halal atau tidak, perhatikan kemana arahnya. Ya. Jika dia mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat seseorang, maka itu bukti keberkahan harta itu. Tapi kalau cuma habis, ya, dimakan, apalagi dipakai untuk berhura-hura, foya-foya, apalagi maksiat, waliyadzubillah, maka harta itu bukannya sebuah nikmat dari Allah, tetapi justru menjadi murka, istidraj, istilahnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Istidraj itu, jamaah sekalian, adalah bahwa seseorang yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, tidak bertobat, diberikan semua keinginannya. Ingin kekayaan, diberikan kekayaan itu. Ingin kesenangan dunia, diberikan apa yang diinginkan. Tetapi itu semua diberikan untuk kemudian dimudahkan jalannya masuk neraka. Waliyadzubillah. Berhati-hatilah ketika hati itu rusak, ya. Ketika niat itu rusak, ketika seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itu adalah istidraj. Jangan kita terlena dengan apa yang kita saksikan di sekitar kita, orang-orang yang berlimpah harta, kemewahan hidup, lalu seakan-akan kita menilai bahwa orang ini telah diberikan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyayanginya. Belum demikian. Boleh jadi itu adalah sebuah, ya, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sadari. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya Rabbku yabsutur rizq, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, Allah juga yang menahan, ya, mengurangi, ya, takaran rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kalian infakkan, ya, sesuatu apapun itu, Allah akan balas. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kata ahli tafsir bahwa apapun yang kalian infakkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya fid dunya bil badal. Pengganti di dunia, ya. Yang mungkin kita tidak tahu dari mana arahnya dan tidak sangka, ya. Wa fil akhirati bil jazaa wa thawab, dan di akhirat dengan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang begitu luar biasa. Dan inilah realisasi dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Ya, tiada suatu hari di mana seorang hamba berada di pagi hari, ya, illa malakan, kecuali ada dua malaikat yang zilan, yang turun, fayaqulu ahaduhuma, lalu di antara keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah gantilah, ya, orang-orang yang berinfak itu dari infaknya. Malaikat mendoakannya, ganti ya Allah
infak dari orang-orang yang berinfak itu. Balas ya Allah. Ya. Dan malaikat yang lainnya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, terhadap orang-orang yang kikir itu, ya, hancurkanlah saja hartanya, binasakan saja. Kenapa demikian? Kira-kira jamaah sekalian, ya, dua doa malaikat yang berbeda. Paling tidak khawatirlah kita dengan doa malaikat yang kedua ini. Dan apa yang diminta oleh malaikat itu pada hakikatnya sesuatu yang baik. Kenapa? Karena apalah gunanya seseorang berlimpah harta jika hartanya itu justru akan mempermudah dia masuk neraka. Maka bagi malaikat lebih baik itu binasa, hancur saja. Lebih baik harta itu hilang saja daripada harta itu akan membuatnya semakin mudah terjatuh dalam maksiat. Waliyadzubillah. Persoalan ini adalah persoalan sangat penting. Bersedekah adalah ibadah yang luar biasa. Beruntunglah orang-orang yang dijauhkan dirinya dari kekikiran, ya, dan diberikan sifat kedermawanan. Karena pada hakikatnya setiap yang kita berikan, kita sementara menitip harta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah menyanyiakan apa yang kita titip kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita berinfak, bersedekah, tentunya dengan tulus dan ikhlas, karena sungguhnya kita ini sangat lemah kecuali dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.